Hai semuanya, jadi kali ini aku bakal bahas mengenai, sejarah, yaitu di materi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Nah, kita tahu ya bahwa Indonesia itu merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 45. Nah, berarti kalau misalnya 45 ya, sorry. Nah, berarti kalau misalnya sekarang 2021, itu berarti udah berapa tahun? Udah 76 tahun ya, dan kita juga perlu untuk mempelajari bagaimana sejarah itu terjadi. Nah, jadi pertama-tama di masa awal kemerdekaan itu sebenarnya founding father gitu ya, pendiri negara kita tuh masih mencari-cari gitu, apa sih sistem pemerintahan yang tepat gitu bagi Indonesia. Di mana Indonesia itu adalah negara yang besar ya, lalu, terdapat banyak pulau-pulau gitu. Jadi di sini ada Bapak Soekarno, lalu Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan juga Syahrir. Nah, jadi dalam proses pencarian sistem pemerintah yang tepat itu, banyak sekali yang sudah dilewati. Pertama-tama itu adalah mengenai sistem yang pertama-tama itu adalah sistem presidensial ya. Jadi sistem presidensial ini adalah yang terpusat oleh presiden dan wakil presiden aja. Jadi segala komando itu dari pemerintah pusat. Nah, lalu satu hari setelahnya, setelah kemerdekaan itu ada pelantikan presiden ya, yang dibantu sama KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu setelahnya itu ada 3 maklumat. Yang pertama, maklumat wakil presiden, di mana ketetapan KNEP itu diubah menjadi lembaga legislatif ya, pembuat undang-undang. Lalu yang kedua, maklumat 3 November 45, pembentukan partai-partai politik, karena dianggap ini bakal membantu gitu pemerintahan. Dan yang ketiga adalah maklumat 14 November 45, itu adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke demokrasi parlementer. Jadi, yang pertama kan tadi presidensial ya, yang kedua ini adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana adanya parlemen-parlemen atau lembaga yang membantu dalam kekuasaan pemerintahan, begitu. Nah, di samping itu, ada juga keinginan Belanda untuk berkuasa lagi di Indonesia. Makanya kita sempat menghadapi ada yang disebut dengan masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, di situ, sempat terjadi konferensi, namanya Konferensi Meja Bundar. Nah, jadi emang mejanya itu bundar ya, in the fact. Nah, terus, negara Republik Indonesia tuh dipecah-pecah, ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan setiap negara bagiannya itu memiliki pimpinannya masing-masing gitu ya. Jadi karena tadi itu terpecah-pecah gitu ya, ini kenapa? Karena itu sebagai upaya agar Belandanya itu, bisa, nggak jadi gitu untuk menguasai Indonesia, karena kan dianggapnya sulit gitu ya, banyak negara bagian. Oke. Nah, itu tuh nggak berlangsung lama. Jadi di 17 Agustus 50, dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), itu adalah pengganti UUD RIS. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut juga dengan sistem parlementer ya, yang tadi kita udah bahas. Nah, tapi dengan adanya sistem parlementer itu ternyata nggak membuat kondisi pemerintahan itu menjadi baik, karena banyak partai, banyak kepentingan ya, suka juga pergantian kabinet ya, bahkan nggak hanya sekali, bahkan sampai 7 kali. Nah, ini dianggap kurang efektif gitu. Makanya UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal ini dianggap nggak cocok untuk Indonesia yang majemuk. Akhirnya di 5 Juli 1959 ini ada yang disebut dengan Dekret Presiden. Itu adalah pembubaran Dewan Konstituante, berlakunya UUD 45 serta tidak berlakunya UUDS. Jadi dihapuskan ya, karena dianggap kurang cocok dengan ketatanegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya setelah parlementer, nah itu kan kembali lagi gitu ya ke UUD 45. Nah, ada juga yang disebut dengan demokrasi terpimpin, di mana ini tuh sistemnya gotong royong, tapi di situ udah ada PKI ya. Nah, sampai puncaknya di G30 SPKI. Dan terakhir, diterapkan demokrasi Pancasila ya, yang menganut Pancasila gitu. Nah, dipimpin oleh Bapak Soeharto. Jadi ini udah pindah ke pengurusan pemerintahan. Indonesia pun berlanjut memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Baru. Oke, so gitu untuk Indonesia di masa awal kemerdekaan. Semoga bermanfaat ya.